Desa Dasar dengan dosen pengampu Pak RS Nombleni, SSI, MSI, dengan materi magnet dan medan magnet. Baik, sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan nama saya Jerlis Asmawit Cipriali NF dengan NIM 2415503. Nama saya Prince Daniel dengan NIM 2415503. Perkenalkan, nama saya Indra Mau dengan NIM 241550334. Baik, kami akan membahas tentang magnet dan medan magnet. Bagian yang pertama ialah pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Satuan intensitas magnet menurut sistem metrik pada satuan internasional adalah Tesla SI. Untuk total flux magnetik adalah Weber 1 per M pangkat 2 sama dengan 1 Tesla yang mempengaruhi 1 meter persegi. Bagian kedua adalah jenis-jenis magnet. Yang pertama, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia dari bahan-bahan magnetik seperti besi dan baja. Magnet buatan dibagi menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Yang kedua adalah magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Bagian yang ketiga ialah sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Yang kelima, bila kutub sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Bila kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang keempat, kemagnetan benda. Sifat kemagnetan benda dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, benda magnet atau ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, dan nikel. Bagian yang kedua, benda non-magnetik. Benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kelima ialah cara membuat magnet. Yang pertama, induksi. Cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi atau baja dengan magnet. Yang kedua, menggosok. Batang besi atau baja yang digosok-gosokkan pada magnet akan menyebabkan batang besi mempunyai sifat kemagnetan. Yang ketiga, elektromagnetik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus. Magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik hanya bersifat sementara. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputus. Materi yang berikut tentang medan magnet. Bagian A, pengertian medan magnet. Medan magnet adalah area di sekitar magnet di mana gaya magnet dapat dirasakan. Medan magnet dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan seperti elektron dalam logam dan dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Bagian B, jenis-jenis medan magnet. Yang pertama, medan magnet konstan. Medan magnet konstan adalah medan yang memiliki kekuatan dan arah tetap. Contohnya, medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Yang kedua, medan magnet berubah. Medan magnet berubah adalah medan yang kekuatannya atau arah perubahan secara berkala.
Contohnya, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang berubah-ubah seperti pada transformator. Yang ketiga, medan magnet homogen. Medan magnet homogen adalah medan yang memiliki kekuatan dan arah yang sama di seluruh bagiannya. Contohnya adalah medan magnet yang dihasilkan oleh dua magnet sejajar yang saling menarik. Yang keempat, medan magnet tidak homogen. Medan magnet tidak homogen adalah medan yang kekuatannya dan arah berbeda-beda di berbagai titik. Contohnya adalah medan magnet di sekitar kutub magnet. Bagian C, sifat-sifat medan magnet. Yang pertama, medan magnet dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat-sifat magnetik seperti logam. Yang kedua, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang selalu berpasangan. Yang ketiga, garis medan magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang keempat, medan magnet membentuk pola lingkaran di sekitar magnet yang semakin kuat mendekati kutub. Yang kelima, medan magnet menjadi lebih lemah seiring jaraknya dengan sumber magnet. Berikut D, karakteristik medan magnet. Yang pertama, arah medan magnet. Arah medan magnet ditunjukkan oleh garis yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, kekuatan medan magnet diukur dalam satuan Tesla atau T. Kekuatan ini biasanya berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber medan. Yang ketiga, pengaruh pada benda lain. Medan magnet dapat mempengaruhi benda yang berada di dalamnya, seperti menarik atau menolak magnet lain, atau mempengaruhi arus listrik dalam konduktor. Yang keempat, flux magnet. Mengukur jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu area tertentu dinyatakan dalam Weber atau Wb. Yang berikut E, contoh medan magnet. Yang pertama, medan magnet bumi. Bumi bertindak sebagai magnet raksasa dengan kutub utara dan selatan. Magnetik yang berfungsi melindungi kita dari radiasi luar angkasa. Yang kedua, medan magnet dari magnet permanen. Misalnya, magnet yang digunakan di pintu kulkas menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Yang ketiga, medan magnet dari elektromagnet. Elektromagnet yang digunakan dalam motor listrik atau mesin-mesin industri menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir. Yang keempat, medan magnet di sekitar kawat berarus. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, ia menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang dapat dipetakan dengan menggunakan kompas. Sekian dari video singkat kami. Semoga video kami